Alhamdulillah sudah hadir semua. Tunggu untuk mengefektifkan waktu yang ada. Mohon maaf ya sahabat dan saya silakan untuk kelompok 3 bisa memulai presentasi pada pagi hari ini. Silakan untuk moderator waktu dan tempat saya persilakan. Share screen-nya masih belum muncul. Host, belum jadi host. Oh. Aulia yang jadi co-host. Siapa yang mau saya? Saya, Pak. Saya jadikan host dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera lan Allah welas asih lan berkah ingkang kinurmatan Bapak Fajar Surya Utama SPD MPD minangka dosen pengajar pembelajaran bahasa daerah sesarengan kaliyan rencang-rencang ingkang kula banggaken. Ingkang lapisan luwih kita aturaken puji syukur marang ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala sing sampun menehi rahmat lan hidayah amargi kawula sedaya saged makempal ing diskusi Zoom enjing punika kanthi sehat walafiat. Shalawat salam mugi tansah kita janjeni dumateng Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene topik sing bakal dirembuk yaiku unggah-ungguh basa Jawa. Nami kula Yuliati Rahmi Firdiana minangka moderator kang bakal nonton presentasi dinten iki. Dene anggota kelompok 3 yaiku anggota kelompok Aulia Safira, Eling Alia, Muhammad David, Sylvia Puspita, Trias Marta. Ing ngisor iki minangka kegiatan presentasi sing bakal kita lakoni antara liyan setunggal pambuka, kalih pengiriman bahan materi, 3 sesi tanya jawab, sekawan panutup, gangsal input saka pengawas. Acara kapisan yaiku pembukaan. Monggo para peserta sanjang basmalah kanggo miwiti presentasi dina iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sabanjure yaiku pengiriman materi. Kula paringi waktu gangsal 12 menit kanggo ngirim materi kang bakal dibahas. Monggo dumateng kelompok 3 kula aturaken. Sing pertama wonten pangertosan babagan basa. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi, kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake pangunek-unek kanthi cara nulis utawa maca. Mula anggone nggunakake basa kudu trep, ora kena tumpang sum. Kudu mangerteni marang sapa sing dijak guneman. Mula basa iku duweni unggah-ungguh. Artinya, bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi yang digunakan untuk memenuhi tujuan atau minatnya kepada mereka yang sedang diajak untuk berbicara. Bahasa juga merupakan sarana untuk mengungkapkan keprihatinan melalui tulisan atau bacaan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa harus nyaman dan tidak terbatas
serta harus mengetahui dengan siapa yang diajak berbicara, sehingga bahasa memiliki sopan santun. Sing nomor kalih wonten pangertosan unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa yaiku adat sopan santun, tata krama, tata susila kang migunakake basa Jawa utawa panataning basa miturut ungguhing tata krama anggone nggunakake basa Jawa. Artinya, unggah-ungguh basa Jawa yaiku aturan adat masyarakat Jawa yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, tata susila yang menggunakan bahasa Jawa atau tata bahasa yang berdasarkan dengan tata krama saat menggunakan bahasa Jawa. Unggah-ungguh basa iku kaperang dadi loro. Sing pertama, basa ngoko lan sing nomor kalih basa krama. Nanging basa ngoko lan krama kaperang dadi loro uga. Dene unggah-ungguhing basa sing lumrah digunakake iku ana sekawan yaiku sing nomor setunggal ngoko lugu utawa wantah, nomor kalih ngoko alus utawa andap, nomor 3 krama lugu utawa madya, lan sing terakhir krama alus utawa inggil. Sing setunggal nggih niku basa Jawa ngoko. Basa Jawa ngoko yaiku parangan basa Jawa kanggo ngguneman marang wong sepadha-padha utawa basane wong kang ora pati ngormati kang diajak guneman. Artinya dalam bahasa Indonesia yakni bahasa Jawa ngoko yaitu bagian dari bahasa Jawa yang digunakan untuk berbicara dengan orang seumuran atau sebaya atau bahasa yang digunakan untuk orang yang kurang menghormati saat diajak berbicara. Kalih basa ngoko lugu utawi wantah. Basa ngoko lugu yaiku basa sing tembung-tembunge ing sajroning ukara minggunakake tembung ngoko kabeh tanpa kecampuran tembung krama utawa krama inggil. Basa ngoko lugu merupakan bahasa yang kata dalam kalimatnya menggunakan kata ngoko semua, tanpa ada campuran bahasa krama atau krama inggil. Titikan atau ciri-cirinya sing setunggal nggih niku tembung-tembunge ngoko kabeh, kata-katanya ngoko semua. Nomor kalih ater-ater lan penambang ora dikramaake. Awalan dan akhiran tidak dikramakan, tidak dibahasa kramakan. Kanggone sing setunggal guneme bocah padha bocah, sepantaran, sebabak utawa saumuran. Pembicaraan bocah pada bocah atau seumuran atau sepantaran. Contohnya, tulodone don, doni. Nomor kalih guneme bapak ibu utawa wong tua marang bocah utawa anake. Pembicaraan bapak ibu atau orang tua terhadap bocah atau anaknya. Tulodo contohe le yen budal sekolah sing ngati-ngati. Nomor 3 guneme guru marang siswa. Pembicaraan guru terhadap siswa. Tulodo, contohe, cah rungokno, sok minggu ono kegiatan senam sehat. Sekawan, guneme wong tua marang wong enom. Pembicaraan orang tua terhadap orang muda.
Tulodo contohe, Dek, kapan ta dolan menyang omahku maneh? Wegangsal, guneme bendoro utawa juragan marang bature utawa rewangi. Pembicaraan juragan terhadap bawahnya. Contohnya, tulodo, Mbok, menyang nom warung saiki, tukokno sego pecel 2 bungkus. 6. Guneme wong ngunandika. Pembicaraan orang kang grundel. Tulodo contohe, piye to karepe? Bola-bali kok mesti aku sing disneni. 7. Bocah cilik sing durung bisa ngguneman cetha. Anak kecil yang belum bisa berbicara dengan jelas. Tulodo contohe, Pak, kowe wis mangan apa durung? Next. Basa ngoko alus, andhap. Basa ngoko alus yaiku basa kang tetembunge ngoko. Nanging kecampur tembung krama inggil. Tumrap sing diajak guneman wong kapindho, utawa wong sing digunem wong ketelu. Dene ater-ater lan penambange tetep ngoko ora digamake. Lan digunakake kanggo aweh pakurmatan marang mitra wicara. Titikan ciri-cirine yaiku tunggal, tembunge ngoko, nanging kecampur tembung krama inggil. Kalih kang dikramakake inggil yaiku tembung kang ngandhakake perangane awak, sandangan serta liyane. Wong sing diajak guneman utawa sing digunem. 3. Lambange ngoko ora dikramakake. Sekawan tembunge aku, ajeg tetep dadi aku. Gangsal tembunge kowe owah dadi panjenengan utawa sliramu. Kanggone setunggal wong tuwa marang wong enom kang duwe kalungguhan dhuwur. Tulodo. Tindakake nitih bisa apa ngasta kendaraane dhewe nak. Kalih sapadha-padha umure utawa pagaweane kang padha dene ngajeni. Tulodo, wingi sida dahar ing restoran apa warung pojok. 3. Wong tuwa marang wong enom kang wis suwe ora tau ketemu. Tulodo, suwe banget ora nate ketemu sliramu nang endi saiki. Sekawan, wong wadon, bojo wadon marang kakunge bojo lanang. Tulodo, Mas panjenengan mengko kondur jam pira? Gangsal, priyayi marang priyayi kang wis kulina banget. Tulodo, taun ngarep panjenengan apa sida tindak haji? Saklajengipun yaiku basa krama. Basa krama kaperang dadi kalih, yaiku krama lugu utawa krama madya lan krama alus utawa krama inggil. Ing kapisan yaiku basa krama lugu utawa krama madya. Basa krama lugu yaiku basa sing tembung-tembunge ing sajrone ukara migunakake tembung krama kabeh, tanpa kecampuran krama inggil apa dene ngoko. Basa iki watake ngajeni marang sing diajak guneman nanging kurang alus. Artinya, basa krama lugu adalah bahasa yang kata-katanya terdapat di dalam sebuah kalimat yang menggunakan bahasa krama semua, tanpa bercampuran dengan krama inggil maupun ngoko. Bahasa ini bersifat menghormati terhadap seseorang yang sedang diajak berbicara, akan tetapi penyampaiannya dengan bahasa yang kurang halus. Cirian atau ciri-cirine. Kapisan, tembung-tembunge krama ora kecampur krama inggil apa dene ngoko. Jadi, kata-kata pada bahasa krama tidak bercampuran dengan bahasa krama inggil maupun ngoko. Kalih, ater-ater lan panambange dikromakake. Jadi, awalan dan akhirannya itu diubah menjadi basa krama. 3. Tembung aku owah dadi kula. Kata aku berubah menjadi kula yang artinya saya. Sekawan, tembung kowe owah dadi sampean. Kata kowe
berubah menjadi sampeyan yang artinya kamu. Kanggone sing kapisan, guneme kanca padha kanca sing durung kulina. Pembicaraan antara teman dengan teman yang lain yang belum terbiasa. Tulodo, kula mangke ajeng teng peken, sampeyan titip nopo? Kalih, guneme wong tua marang wong enom sing durung kulina. Pembicaraan antara orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih muda, tapi belum terbiasa. Tulodo, nak sampeyan sampun kesah sak menika tasik Jawa. 3. Guneme wong marang tepungan anyar ing pasar utawa terminal. Pembicaraan antara orang yang baru bertemu baik di pasar maupun di terminal. Tulodo, Mas, monggo tumut bis kula enggal bidal kok. Sekawan, guneme tenaga kasar marang juragane. Pembicaraan antara pekerja kasar terhadap atasannya. Tulodo, Bos, lari-lari sampeyan tumbasaken rokok nggih supados mboten angop mawon. Gangsal, guneme batur marang juragane. Tulodo, Bu niki sampun jam 09.00. Sampeyan siyos kesah jam pinten? Basa krama alus utawa inggil. Basa krama alus yaiku basa sing tembung-tembunge ing sajroné ukara migunakaké tembung krama lan kecampuran krama inggil utawa basa krama sing luwih ngajeni utawa luwih alus kanggo ngluhuraké wong liya lan ngasoraké awake dhewe. Artinya, bahasa krama alus adalah bahasa yang kata-kata dalam kalimat tersebut menggunakan krama dan bercampur krama inggil yang lebih sopan santun atau lebih halus untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Titikan utawa ciri-cirine. Setunggal, tembung-tembungi krama kecampur krama inggil. Artinya, kata-kata krama bercampur dengan krama inggil. Kalih, ater-ater lan penambang dikramakake. Artinya, awalan dan akhiran diubah menjadi krama. 3. Tembung aku owah dadi kula. Kata aku berubah menjadi saya. Perubahan ini menjadi lebih halus dalam bahasa Jawa. Tembung kowe owah dadi panjenengan. Kata kowe berubah menjadi Anda. Sama dengan sebelumnya, diubah menjadi lebih halus dalam bahasa Jawa. Gangsal kan dikramakake inggil, parangane awak, sandangan, lan kriyane wong sing diajak guneman lawan bagian tubuh kata benda dan kata kerja dari orang yang sedang diajak dan kanggone. Gunane anak marang wong tuane. Pembicaraan contoh, Pak, panjenengan badhe tindak pundi? Kalih, gunane abdi utawa rewang marang bandarane utawa juragane. Artinya, pembicaraan seorang pekerja dengan tuannya. Tulodo, contoh, Bu, kula wau Bapak Ketua RW madosi Bapak. 3. Gunane ngisoran utawa andahan marang artinya pembicaraan antara bawahan dan atasannya. Tulodo, contoh, Pak panjenengan kemawon ingkang paring dawuh pangandika. Perbedaan contoh kedua dan 3 itu, yang kedua itu seperti
ART kepada majikannya. Sedangkan yang ketiga, seperti karyawan perusahaan atau pabrik ke atasannya. Sekawan, guname wong kaprana enom marang kaprana tua. Artinya pembicaraan anak muda kepada orang tua. Tulodo, contoh, monggo panjenengan pinarak rumiyin. Nggih, rencang-rencang sedaya kita sampun ngrungokake presentasi materi saking kelompok 3 sing luar biasa banget sakbanjure minangka sesi tanya jawab kanthi aturan sing bakal dak waca. Kanggo kesempatan takon lan jawab pitakonan sing kita lakoni kalih sesi. Saben sesi kita membuka 3 pitakon lan saben pitakon sing diwenehake kalih sanggahan. Pitakon lan wangsulan kita bajesi suwene 12 menit. Sajerone proses diskusi pamirsa diajak supaya tenang, lan kula bakal milih peserta kang saged sanjang. Tulis pitakon ing kolom obrolan lan cantumaken nami lan NIM ing pitakon kasebut. Kanggo sesi tanya jawab pertama, kita ngajak para peserta sing pengen takon kanggo nulis ing pitakon ing forum obrolan. Monggo para peserta menawi wonten pitakon tulis ing kolom obrolan. Oke, Mbak Moderator, sambil nunggu nanti diskusi dilakukan di ini saja ya, di apa namanya, di forum MMP saja ya. Bisa ditutup dulu, Mbak Yuliati. Nggih, Pak. Cekap samanten presentasi saking kelompok 3, monggo padha ngucapake hamdalah supaya ilmu sing dipikolahi dadi ilmu sing diberkahi. Minangka moderator kula nyuwun ngapura yen ana kesalahan apabila enten salah kata lan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali moderator ini. Dari mana Mbak Yuliati? Dari Asalnya. Bondowoso, Pak. Bondowoso mana? Badean, deket utaranya Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi. Biasanya banyak Maduranya situ Mbak. Kok enak bahasa Jawanya? Iya, ya malah tidak tahu bahasa Madura Pak ngomongnya Pak. Susah Pak. Oh di tempatnya Mbak Yuliati ini apa namanya? Banyak yang mengucap bahasa Jawa? Enggak Pak, bukan. Banyak sih Pak yang Madura, cuma kayak yang enggak paham gitu. Ada yang paham cuma Madura kasar gitu Pak. Oh gitu. Pendatang atau asli situ? Asli ya Bu. Asli kan? Iya asli Pak. Loh, asli situ? Oh. Iya Bapak. Tunggu enggak bisa Madura. Bisa, cuma enggak bisa Madura alus gitu Pak. Bisa tapi yang ini ya, yang bahasa sehari-hari lah istilahnya begitu ya. Iya Bapak. Oke, bagus sekali. Dari caranya menjadi moderator, bahasa Jawanya
Saya lihat bagus sekali ya. Entah tadi membaca, entah langsung ekspresif ya. Tapi bagus lah. Terima kasih Mbak Yuliati dan kelompok 3 yang sudah menyajikan materi dengan baik gitu ya. Sudah saya kirimkan di forum ya. Jadi kelompok 3 sudah bisa siap-siap. Untuk kelompok 4 nanti saya diingatkan saja. Kalau misal saya tidak sempat untuk memberikan file PowerPoint, silahkan Anda bisa menyusun dengan anggota kelompok Anda ya. Untuk materi kelompok 4 apa ya? Kasusastraan Jawa, betul? Nggih, Pak. Nanti bisa disiapkan dengan anggota kelompoknya dulu ya, Mbak. Karena kadang saya tidak sempat mau mengirimkan ya. Tapi kalau sempat ya nanti rezekinya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan juga moderator dan notulen dari kelompok 4 yang sudah sangat baik menghandle jalannya pembelajaran bahasa daerah pada pagi hari ini. Materi kita hari ini adalah unggah-ungguh basa Jawa ya. Tadi bisa di-share screen lagi, Pak. Coba di-share screen lagi. Siapa tadi yang share screen? Oke. Slide kedua, Mas David. Mas David ini dari mana? Dari Jember, Pak. Jember mana? Jember Umbulsari. Umbulsari, Jawa berarti Anda. Jawa, Pak. Oke, ini pengertian bahasa ya. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi. Bahasa itu merupakan media untuk berkomunikasi gitu ya. Kanggo nglantarake marang sawijining maksud utawa kekarepan marang wong sing diajak guneman untuk menyatakan pada orang lain gitu ya terkait dengan tujuan atau harapan yang kita inginkan dari orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Ya, secara umum Anda sudah paham lah makna dari bahasa gitu ya. Oh, ini sudah langsung diartikan. Bagus. Hanya saja ini Mas, yang kalimat terakhir nanti diganti ya, jangan sehingga di awal kalimat jangan ya. Oke, coba kita baca. Oleh karena itu penggunaan bahasa harus nyaman dan tidak tumpang tindih serta harus mengetahui dengan siapa yang diajak berbicara, koma, langsung aja koma, agar bahasa memiliki sopan santun. Jadi jangan membiasakan menulis kata sambung di awal kalimat ya. Sehingga itu kan kata sambung. Kecuali ya itu seperti kalimat sebelumnya. Oleh karena itu sebenarnya sama dengan sehingga ya. Tapi di beberapa penggunaan kalimat itu boleh. Oleh karena itu ditaruh di awal kalimat masih boleh. Jadi tapi untuk sehingga jangan. Nah, itu biar kalimatnya lebih bagus nanti bisa diubah dengan siapa yang diajak bicara, koma agar bahasa memiliki sopan santun. Gitu ya. Oke, berikutnya Mas. Pengertian unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa yaiku adat sopan santun, tata krama, tata susila kan migunakake basa Jawa utawa panataning basa miturut lungguhing tata krama anggone nggunakake basa Jawa. Aturan adat masyarakat Jawa yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, tata susila yang menggunakan bahasa Jawa atau tata bahasa yang berdasarkan dengan tata krama. Oke. Jadi intinya unggah-ungguh basa Jawa itu bagaimana memilih dan menggunakan bahasa Jawa gitu ya, agar penggunaannya itu sesuai gitu ya. Karena memang setiap bahasa punya ciri dan karakternya masing-masing. Gitu. Nah, berikutnya Mas. Unggah-ungguh basa keperang dadi loro. Ada ngoko dan basa krama. Nanging ngoko lan krama uga kaperang dadi loro pisan. Jadi bahasa Jawa itu yang gampang kita tahu kan ya ada ini ya,
Ada ngoko sama ada kromo gitu ya. Nah, masing-masing ngoko dan kromo itu memang ada pembagiannya lagi begitu ya. Berikutnya Mas, kita lihat pembagiannya. Ada ngoko lugu, ada ngoko alus. Jadi ada kromo lugu, ada kromo alus. Jadi yang sering kita gunakan biasanya yang ngoko lugu sama kromo alus ini ya. Berikutnya Mas. Terus gimana untuk membedakan? Jadi membedakannya biasanya berdasarkan ini ya, pada siapa kita berbicara atau lawan bicara kita. Nah, itu basa Jawa Ngoko itu digunakan untuk berbicara dengan orang yang seumuran atau sebaya. Jadi Anda dengan teman Anda gitu ya. Itu biasanya menggunakan basa Ngoko gitu ya. Intinya dengan teman itu paling enak basa Ngoko gitu. Kalau basa kromo ya bagus gitu ya. Biasanya kalau kita pakai basa kromo itu kalau enggak kenal gitu ya, kalau belum kenal. Biasanya kalau Anda besok sudah offline ketemu dengan temennya, belum terlalu kenal gitu ya. Biasanya pasti akan pakai ini ya, agak kromonya kromo inilah, kromo lugu gitu ya. Sampean saking pundi Mbak asale? Biasanya begitu. Kenapa? Karena belum terlalu kenal. Nanti kalau sudah akrab pasti akan berubah jadi ngoko. Ya, apa kabarmu? Ya, us paling garap ta. Jadi biasanya seperti itu gitu ya. Karena kalau sudah kenal itu paling enak ya bahasanya ngoko gitu ya. Berikutnya. Ngoko legu. Nah, itu contoh-contohnya ngoko kabeh atar-atar lan panambang ora dikromoake. Atar-atar itu berarti awalan, sama panambang itu berarti akhiran ya. Biasanya tidak di kromok nih atau dihaluskan gitu ya, biasa saja gitu. Oke, berikutnya Mas. Nah, itu beberapa contohnya ya. Doni, aku sesuk melok yo nang kolam renangnya. Kemudian kalau Bapak Ibu marang bocah atau anak ele yang sudah hati-hati ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari itu ya. Jadi ada penggunaannya masing-masing. Lebih dititik beratkan pada ini ya, siapa lawan bicara kita gitu ya. Kalau misalkan Anda dari Jawa, kalau nanti ke dosennya jangan bilang sampean ya. Sudah diajari, bilanglah panjenengan gitu ya. Bilanglah panjenengan. Karena masih sering saya temui gitu ya mahasiswa ketika manggil dosennya, ini Pak, sampean bisa hadir enggak di perkuliahan hari ini? Ini sudah 10 menit lebih. Sampean gitu ya. Dan itu tidak hanya sekali dua kali ya, sering sekali gitu ya. Makanya ya it's okay lah, mungkin karena belum pernah diberitahu atau enggak tahu gitu ya. Makanya bilang sampean. Kalau untuk anak-anakku usahakan gitu ya. Usahakan gunakan kata panjenengan gitu ya. Gunakan kata panjenengan pada siapapun lah dosen Anda, meskipun mungkin masih muda gitu, dosen CPNS yang baru masih muda, umurnya tidak terlalu jauh dengan Anda, tapi ya tetap beliau adalah guru Anda gitu ya. Jadi usahakan gunakan panjenengan gitu. Misalkan Anda ikut HMP gitu, ikut HMP, kemudian pematerinya adalah kakak tingkat Anda. Nah, itu kalau bisa jangan gunakan sampean, gunakan panjenengan gitu ya. Loh Pak, ini kan masih kakak tingkat selisih setahun saja. Iya, karena posisi beliau adalah sebagai pemateri. Jadi kita harus bisa membedakan, begitu ya. Harus bisa memilih dan menggunakan mana kata yang tepat. Itu adalah untuk menghormati beliau, kan begitu ya. Meskipun beliau sepantaran, tapi karena beliau pemateri dan di atas kita, gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang ngisi adalah teman sendiri, ya enggak apa-apa. Misalkan satu angkatan, gitu ya. Nanti minta tolong untuk ngisi materi ini ya ke adik-adiknya. Jadi nggak apa-apa kalau pakai bahasa Ngoko, itu memang teman seangkatan. Tapi kalau dia kakak tingkat dan misalkan jadi pemateri gitu, nggak apa-apa gunakan kata panjenengan. Bukan berarti itu. Beliau adalah karena kita yang membutuhkan, ya kita yang menghormatilah. Gitu.
Jadi orang kalau diorangkan itu kan pasti senang ya. Oh ini kok apa namanya, santun sekali gitu ya. Padahal hanya menggunakan kata panjenengan. Gitu. Yang kata kerja yang lain kan kadang kita sulit ya teman-teman ya, mau membedakan nanti ini pakai bahasa apa ya. Nanti paling enggak kita yang sering ini kan kata sampean panjenengan, jadi gunakan dengan tepat lah. Jadi kalau Anda ini gunakan panjenengan ya, meskipun Anda dari Madura, coba biasakan kalau manggil orang tua Anda atau guru Anda, biasakan gunakan kata panjenengan. Karena di Madura pun saya rasa sama kok. Dan orang pasti akan respect gitu ya, akan menghormati Anda ketika Anda memilih itu. Nah, berikutnya Mas, nanti ini ya berikutnya bisa dipelajari ya teman-teman. Ini contohnya sudah dibuat, ada ngoko halus. Jadi ini ngoko tapi agak halus lah gitu. Pertembung kromo inggil. Nah, ini biasanya kalau Anda ini ya dengan teman yang baru kenal tadi ya. Jadi ada kecampuran kromo-kromonya gitu ya. Anda kalau dengan teman belum kenal mau bilang panjenengan ya kayak aneh gitu ya. Jadi bilangnya ya sampean saking pundi, Mbak? Karena belum kenal. Jadi di situ ada kromonya, ada ngokonya gitu. Karena memang belum terlalu kenal gitu ya. Jadi yang gunakan adalah bahasa ngoko halus. Gunanya untuk bicara dengan siapa saja. Nanti itu ada ya. Nah, kemudian kalau di situ ada kowe wah jadi panjenengan, itu konteksnya saja ya, konteksnya saja. Biasanya kalau Anda dengan teman yang baru kenal ya jarang bilang panjenengan. Saya pun juga jarang, biasanya sampean gitu ya. Kenapa? Karena sepantaran gitu ya. Kecuali kalau dia lebih senior dari saya lah. Biasanya ya panjenengan enggak apa-apa karena belum kenal. Tapi kalau masih sepantaran jarang digunakan, biasanya penggunaannya sampean gitu ya. Berikutnya Mas. Oke, nanti ada ini kanggo sopo wae. Nanti Anda bisa itu ya. Wong tua marang wong enom kang duwe kalungguhan dhuwur. Jadi orang yang lebih tua pada orang yang muda. Namun yang muda ini ya punya apa namanya, mungkin punya jabatan atau apa gitu ya, biasanya untuk menghormati ya menggunakan ini gitu ya. Tindak ini teh bis opo ngasto kendaraan dhewe. Nah, jadi ada ngokonya tapi juga ada kromonya gitu ya. Sapodo-podo umure utawa penggaweane kang padha dene ngajeni. Jadi Anda dengan teman Anda yang sama-sama menghormati ya pakainya ini. Wong tua marang wong enom kang wis suwe ora tahu ketemu. Biasanya kalau lama ndak ketemu tuh kalau langsung ngoko ndak enak ya. Kayak seperti ini ya ndak enak lah rasanya itu kayak ndak pas gitu ya. Terus ya ini wong wedok marang kakunge jadi istri pada suaminya. Nah, besok karena di kelas ini banyak yang cewek ya, besok Anda kalau bisa ketika ngobrol atau bilang dengan suami Anda, coba ini ya gunakan ngoko halus, artinya Anda harus full kromo gitu. Karena kalau full kromo kadang ya lucu gitu ya. Ya ada ngokonya, ada kromonya, jangan full ngoko juga gitu. Karena Anda akan hormat gitu ya. Jadi gunakan itu karena sebagai wujud ini ya, sebagai wujud ya tawaduknya istri ke suami ya, dan itu memang di agama pun juga dianjurkan demikian ya, di agama pun juga dianjurkan demikian. Jadi misalkan seperti itu, karena nanti kalau Anda terbiasa itu gitu ya, pasti akan ini ya, jarang terjadi yang namanya cekcok apa itu jarang. Karena dalam bahasa kromo itu memang tidak enak kalau dibuat cekcok. Dibiasakan gitu. Dan seorang suami itu pasti senang ya. Meskipun mungkin Anda dengan suami Anda kelak itu umurnya sepantaran gitu ya. Meskipun sepantaran ya kita sudah ini ya dilihatnya bukan dari sepantarannya, tapi adalah oh dia suami saya istri dia gitu ya. Jadi biasakan gunakan untuk ngoko halus. Jadi tidak full ngoko, tapi ada juga yang kromonya ya dikit-dikit lah. Coba panggil panjenengan, Mas panjenengan mungkin. Oh, orang laki dipanggil panjenengan gitu aja sudah senang gitu ya. Karena biasanya kan jarang. Mas sampean budal jam piro kok? Biasanya sampean ya. Meskipun Anda nanti seumuran atau mungkin suami Anda lebih muda dari Anda, enggak ada salahnya gitu ya.
Karena dalam agama ya suami dihormati gitu ya, imam Anda kan. Jadi tidak lihat dari umur atau apa, tapi lebih pada konteks ini ya. Konteks agama dan bahasa daerah pun sudah ini ya, sudah seperti itu. Jadi dari dulu sebelum Islam datang, bahasa daerah orang Jawa sudah seperti itu. Jadi makanya sering banyak yang bilang ketika di Jawa itu kedatangan ajaran Islam itu ya seperti tumbuh ketemu tutupe gitu ya. Tumbuh ketemu tutupe. Jadi sudah di Jawa itu sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus, pola-polanya juga sudah bagus, toto kromo juga sudah ada. Nah, kemudian Islam datang ya sama, kita ajarannya sama. Ya mungkin beberapa hal lah yang harus ada perubahan. Namun demikian juga tidak bisa secara frontal ya. Karena mengganti budaya itu juga tidak akan ini. Jadi memang ini salah satu contohnya gitu ya, wong wadon marang kakungi. Jadi istri bicara kepada suaminya kalau bisa ya pakai bahasa halus. Bagaimana itu juga disunahkan ya, disunahkan bahkan diwajibkan lah dalam agama juga harus demikian gitu. Yang kelima, priayi marang priayi kang wis kulino banget. Oke, ini umum saja. Berikutnya, Mas. Basa kromo, ada kromo lugu, madya. Penggunaannya untuk siapa? Nah, nanti Anda bisa baca ya di slide-nya kelompok ini sudah jelas tadi. Berikutnya, gunanya kanggo sapa? Contohnya tadi sudah disebutkan juga. Baguslah. Next, Mas. Oke, ini contohnya juga sudah diberikan. Berikutnya, terakhir ada kromo ini, kromo alus. Nanti Anda bisa pelajari. Terus Mas, lanjutkan lagi, next. Anggone, oke, di next Mas. Nanti biar bisa dipelajari teman-teman kan sudah dikirim di grup ya. Oke, secara umum itu ya, jadi secara umum materi untuknya dan lebih banyak ke penggunaan. Sampai bagaimana kalau kita ngobrol nanti milih kata ini, jadi biarkan bahasa itu mengalir alami ya. Kalaupun ada yang salah, ada yang ini ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya ketika ngobrol ini ya seperti saya barusan juga malah bukan ngoko lugu, bukan apa ya, bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Itu apa Pak? Ngoko atau kromo kan enggak ada ya. Jadi ya bahasa biarkan mengalir secara alami. Yang penting bahasa itu sebagaimana tadi pengertiannya ya, sebagai sarana komunikasi. Jadi dia sebagai perantara, sebagai media untuk bagaimana kita bisa memberitahukan ke orang lain, begitu ya. Apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain bisa terima. Apa yang orang lain ingin sampaikan ke kita bisa terima. Nah, yang penting itu esensialnya ya. Meskipun memang kalau di Jawa sendiri, selain itu juga dibutuhkan ini ya, apa namanya, roso gitu ya, istilahnya sopan santun lah. Jadi nggak enak ngomong sama teman dengan ngomong ke orang tua kalau menggunakan bahasa yang sama gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya. Misalkan, David sudah makan apa belum? David sudah makan apa belum? Misalkan saya bilang ke David dalam bahasa Indonesia ya, David sudah makan apa belum? Ya sama. Kalau mungkin orang tua saya bilang ke David, David sudah makan apa belum? Ya sudah. Bahasanya sama, katanya sama. Tapi kalau dalam bahasa Jawa mungkin beda. David, kon wis mangan ta? Nah, padha karo koncone kan gitu. David, kon wis mangan ta? Kayak pakai ngoko ya. Tapi kalau mungkin orang tua saya bilang ke David, mungkin David, sampean wis maem napa dereng? Wis maem apa urung gitu ya. Jadi ada bedanya, ada bedanya ketika bilang siapa yang bilang ini, terus kita bilang ke siapa, jadi lebih ke sopan santun gitu ya, penggunaan bahasanya ini. Kalaupun masih ada yang salah, ini ya kalau mungkin orang yang asli Jawa ini ya bisa membedakan ya, bisa membedakan. Tapi yang harus kalian bawahi paling enggak ini saja ya. Sering saya jumpai adalah penggunaan kata sampean dan panjenengan ya. Biasakan mulai sekarang ketika Anda memanggil orang tua Anda atau siapapun itu yang lebih tua, coba biasakan gunakan panjenengan. Ya.
Kalau untuk kata kerja yang lain itu kondisional ya. Kadang kita salah pilih kata seperti Bapak adus kulo siram. Nah, ya luput ya. Harusnya kan Bapak siram kulo adus yang gitu ya. Kalau kita sendiri kan tidak boleh dikeromokan gitu ya. Tapi Pak Enda tidak terlalu banyak inilah saya jumpai lah. Artinya orang tidak terlalu tidak terlalu ngecek gitu ya. Tapi kalau sudah sampean panjenengan itu kan sering sekali digunakan ya. Nah, itu usahakan kalian menggunakannya dengan benar. Nah, mungkin itu aja sedikit dari saya untuk materi kelompok 3 pada hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita sambung di forum ini ya, di forum diskusi. Silahkan semua kelompok usahakan untuk bisa memberikan pertanyaan pada kelompok yang bertugas hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada saya, silahkan. Mohon maaf ya, ini tetangga saya muter musik ya. Dan ya gini ya, mau Mas musiknya dimatikan dulu enggak enak ya. Jadi ya sudah. Halo? Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke ya. Oke, kalau mungkin ada yang ditanyakan, kita bisa sambung di forum grup WhatsApp ataupun di forum MMP. Nanti kita diskusikan di sana. Usahakan seperti yang barusan saya sampaikan, semua kelompok bisa berpartisipasi aktif untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok yang bertugas pada pagi hari ini. Monggo saat hari ini kita tutup perkuliahan kita enjing punika, kita ndonga sareng-sareng. Mari sebelum kita akhiri perkuliahan kita di pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mugi-mugi napa ingkang tansah dados kekarepanipun kula lan panjenengan sedaya. Semoga apa yang menjadi harapan dari saya dan anak-anakku semuanya saged dipun tetrami dening Allah Subhanahu wa taala, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tindakan, kata yang saya gunakan atau hal lain ada yang kurang berkenan di hati anak-anakku semua. Mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk mengisi presensi dulu ya setelah diskusi di Zoom ini diakhiri agar Anda tidak terkendala nantinya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita ketemu di forum diskusi ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.